Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang baik hatinya, yang tidak sombong, dan juga rajin menabung serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, saya sebelumnya mau mengingatkan kembali bahwa video konten YouTube ini saya buat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau belajar dan berbenah untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan rohani kita ya, dan semoga bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Kita sama-sama belajar dan terus belajar ya. Nah, baik, kali ini saya akan bahas tentang apa ya? Tentang darmaji aja ya. Tahu kan darmaji? Apakah itu darmaji? Darmaji adalah ngadahar lima ngaku hiji ya. Makan lima tapi ngaku satu. Nah, ini berhubungan dengan psikologis anak. Bahwasannya fase-fase anak mencapai usia sekitar balita sampai belasan tahun ya, taruhlah misalkan 14 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu sampai mencapai usia kuliah biasanya, namun sedikit, tapi kebanyakan itu usia balita sampai ke usia SMA ya. Nah, di sini mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk merendahkan atau menyinggung siapapun, karena ini berhubungan dengan psikologis ya, bahwa ini umum terjadi kepada individu atau para usia sekolah yang memiliki kenakalan, gitu, baik itu kenakalan kanak-kanak ataupun kenakalan remaja, bahwa darmaji ini umum terjadi baik kepada anak perempuan maupun anak laki-laki, tapi kebanyakan anak laki-laki ya. Tahu kan darmaji? Ya maksudnya kayak kita jajan di sekolahan gitu, atau misalkan di warung sekitaran rumah gitu kan, misalkan makan bakwan, makannya 2 atau 3 tapi ngakunya bayarnya 1 gitu. Terus misalkan pesennya nasi uduk, bakwan sama pisang goreng sama es gitu, tapi yang diakuin cuman nasi uduk doang sama es gitu. Bakwan sama pisang gorengnya itu enggak dibayar gitu ya, walaupun cuman 3 biji atau 2 biji, tetap istilah umumnya itu darmaji, yaitu ngadahar 5 ngaku hiji, atau ngahakan 5 ngaku hiji, atau makan 5 ngaku hiji gitu. Jadi atau makannya 5, belinya 5, yang dibayar cuman 1 gitu, atau makan 2, makan 3, makan 10, makan berapapun yang dibayar cuman 1 atau beberapa saja gitu. Intinya ada yang tidak dibayar. Nah, ini umum terjadi bagi anak-anak yang memiliki jiwa kenakalan atau yang nafsu lawamahnya itu tinggi gitu ya. Nah, kenapa saya bahas di sini? Ini berhubungan dengan spiritualitas, bahwasannya kenakalan waktu di masa lalu atau masa remaja atau masa anak-anak ini, walaupun misalkan usianya misalkan 7 tahun, 9 tahun, namanya perilaku itu kan ibaratnya apa ya, kalau bahasa di Al-Qur'annya itu, jadi kebaikan sebesar jarah itu kan ada balasannya, begitu juga keburukan walaupun sebesar jarah itu kan ada balasannya juga gitu kan. Nah, kalau bahasa orang lain tuh hukum karma gitu, jadi ada karmanya, ada balasannya gitu kan. Tapi ya kita bahasa itu sih bukan bahasa kita ya. Intinya sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan itu ada balasannya. Nah, biasanya
ini fase-fase seperti ini di masa anak-anak ini akan memblokade atau memblokir jalannya rezeki di masa depan. Nah, hati-hati loh, ini energi loh ya. Saya ngebahasnya itu tentang energi. Jadi kenapa kadang-kadang kita itu di masa tua atau di masa tua gitu kan, kadang-kadang suka ada memiliki masalah keuangan gitu, tiba-tiba jatuh gitu, atau rezeki tertutup. Nah, itu berhubungan dengan energi masa lalu. Jadi toksisitas yang kita bawa dari masa lalu ke masa depan yang tidak kita sadari gitu. Nah, makanya bagi sahabat-sahabatku semuanya yang pernah melakukan dosa ini, karena ini berhubungan dengan hutang sekecil apapun harus dibayar. Segera sadari, segera akui, bayar ke tukang warung itu kalau masih hidup. Tapi kalau misalkan sudah meninggal orangnya, bayar ke ahli warisnya. Atau kalau misalkan kita sudah jauh atau sudah mengembara di mana gitu kan, nah kita ini aja diniatin bayar hutang, kasih ke anak yatim atau ke koropak masjid gitu ya, kotak masjid itu, kotak amal masjid. Jadi niatin, saya dulu punya hutang misalkan bakwan 10 gitu kan, 10 dulu mungkin masih 100 rupiah harganya, tapi kan kita ikutin harga sekarang misalkan bakwan 2000 kali 10 berarti 20.000, masukin ke kotak masjid atau beri ke anak yatim kalau memang jauh, atau kalau memang malu untuk mengakuinya karena mungkin sekarang sudah jadi direktur, atau ada yang sudah jadi kontraktor, atau yang sudah jadi guru, sudah jadi ustadz, jadi ustazah gitu kan, atau sudah menjadi orang yang berpangkat gitu, karena malu gengsi, segeralah sadari, bayar lewat kotak masjid atau ke anak yatim kalau memang malu mengakuinya gitu, sama tukang warung itu gitu ya. Jadi itu itu energi toksik gitu. Nah, itu biasanya ya, mohon maaf ya, ini kalau yang nggak sadar-sadar, ini benih-benih koruptor tuh ada di sini. Saya mohon maaf ya, ini maksudnya buat kesadaran kita gitu. Jadi biar kita itu memiliki kesadaran jiwa, jadi bersih dari energi toksik masa lalu yang terbawa ke masa depan gitu. Agak aneh ya pelajarannya, namun ini kalau kita tafakurkan, kalau kita mau bermuhasabah diri, ini ada kaitannya dengan ke masa depan, baik tentang rezeki ataupun tentang energi toksik, misalkan koruptor atau misalkan korupsi gitu kan, atau kolusi gitu. Itu biasanya ini dari energi toksik masa lalu yang terbawa ke masa depan. Makanya hati-hati ya, kita punya anak gitu kan, segera kita tanya gitu. Kalau dulu kan orang tua tuh nggak tahu gitu loh, kenakalan remaja, kenakalan anak-anak itu seperti apa gitu kan. Nah, kita kan udah pengalaman pernah seperti itu gitu. Ya, maksudnya pernah, jujur saya juga pernah dulu permen, tapi saya udah dibayar alhamdulillah ya. Jadi saya sadar gitu kan, mama dulu saya pernah punya utang ke warung saya dulu, Darmaji gitu, Kopiko, ke Mang Herman sama BEM gitu kan dulu itu. Terus sama mama saya dibayar, entah dibayar 10.000 entah 20.000 gitu, karena waktu itu permennya itu kalau nggak salah 103 apa 503 gitu kan. Itu saya udah SMP loh, SD kelas 5. Ya pokoknya antara kelas 5 kelas 6, pokoknya sekitar itu. Enggak SMP. Kalau SMP udah sadar ya, maksudnya udah tahu mana yang buruk mana yang baik gitu. Kayaknya SD kelas 5 gitu, apa SD kelas 3, pokoknya saya pernah ngutang itu permen itu 503, tapi saya ngambilnya 5 gitu apa 6 gitu. Itu pernah 2 kali apa 3 kali gitu, tapi saya bayar itu saya udah umur 25 apa 24. Karena baru ingat gitu, ya Allah gitu, saya dulu pernah punya dosa sama tukang warung gitu. Saya punya utang permen gitu. Terus tahu dibayarnya berapa? Kayaknya 10.000 mama saya yang bayar, karena saya kan tinggal di Jakarta kan pada saat itu, mama saya pulang kampung gitu. Jadi sama mama saya dibayarin, tapi tetap uangnya dari saya gitu. Jadi
bagi sahabat-sahabat yang pernah memiliki kenakalan ini di masa lalu dan belum bayar, segera dibayar ya, karena hutang itu ke bawah sampai mati. Jangan sampai karena hutang permen atau hutang bakwan atau pisang goreng yang harganya cuma 100-200 rupiah itu memblokade rezeki kita di masa depan. Hati-hati ya. Nah, makanya saya karena ini berhubungan dengan psikologis gitu. Pada umumnya memang fase-fase anak-anak sekolah itu ada kenakalan seperti itu gitu, dan itu bukan 1-2 orang saja. Bahkan kadang-kadang kan kita ya pokoknya segera sadari gitu. Ini pelajaran untuk umum, siapapun yang pernah berada di posisi ini segeralah bayar, karena hutang itu kan tidak banyak ya, maksudnya masih hitungan ratusan rupiah gitu ya, kali berapa kali ya mungkin disesuaikan dengan harga sekarang, jangan harga dulu. Kalau harga dulu 100 ya nggak balance lah ya, nggak imbang gitu ya. Jadi mohon maaf, ini karena berhubungan dengan ilmu psikologis, saya tidak bermaksud merendahkan atau tidak bermaksud untuk menyinggung hati siapapun. Saya hanya untuk mengingatkan karena hutang itu terbawa sampai mati, dan juga untuk mengingatkan agar menghindari terblokirnya rezeki kita di masa depan atau di masa tua hanya karena kesalahan masa lalu yang tidak kita sadari. Segeralah bertobat dan segeralah berbenah diri dan jiwa raga kita ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar ya. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Dan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sehat lahir batin, bebas hutang.